Okay, I will start with Panganjali Umat, Om Swastiastu. Okay, good morning everyone. Okay, thank you very much for your response. And it is my first meeting, but it's your second meeting, but I still introduce myself. So my name is Ida Ayu Ratih Purnamawati, and the student always calls me Miss Dayu. Okay, so today I would like to teach English class for you. All right, I will start. Okay, please look at the title. For today, we will learn about conditional sentence. So this is the second material for you for this semester. Yeah. So we will learn how to make or how to write conditional sentences with imperative, can, and should. Yeah. And then, okay, look at the next. It is the next slide. So you can see conditional sentence. First, you must know what is conditional sentence ya. So we learned what is conditional sentence. Jadi kita belajar bagaimana atau apa itu conditional sentence. Okay. Here, conditional sentence consists of two parts. Ada dua bagian conditional sentence. First is condition, or we known as if clause. And then the second part is result or consequences, ya, or main clause. Di sini ada dua bagian pada conditional sentence. Yang pertama adalah condition. Condition ini kita kenal dengan if clause. Ya, if clause di mana adalah clause itu clause yang diawali dengan kata if, ya, atau kata lain yaitu when. Dan yang kedua, itu bagian yang kedua adalah result. Result hasil atau konsekuensi, ya. Consequences or the result. Okay, itu dasarnya dulu. Next, look at the next slide. So here, I have explained about conditional sentence. You can see the explanation. Conditional sentence are statement discussing non-factors or hypothetical situation and their consequences. Complete conditional sentence contain a conditional clause, seperti yang saya jelaskan tadi, and the consequence. Jadi, di sini bisa kita simpulkan dari penjelasannya, conditional sentence are statement. Di sini ada conditional sentence itu adalah sebuah statement, pernyataan, yang di dalamnya itu berisikan faktor atau hypothetical situation dan konsekuensinya. Jadi ada dua bagian seperti yang kalian lihat tadi, if clause atau if conditionnya seperti apa, jika kondisi, dan juga diikuti dengan hasil result atau konsekuensinya. Ya, yang selanjutnya di sini sudah dijelaskan juga, sudah seperti penjelasan awal, karena saya sudah berikan grafik yang lebih mudah untuk dipahami di awal tadi. Complete conditional sentence contain of conditional clause and also or if clause and also consequence. Jadi dalam satu conditional sentence ada condition, if condition, dan juga ada consequence atau resultnya. Nah, ini contohnya. This is the example. You can see the example here. If a certain condition is true, then a particular result happen. Jadi di sini kalian bisa lihat jika suatu kondisi itu benar terjadi, oke, kemudian akan terjadi hasil tertentu, ya. Nah, itu secara penjelasannya secara keseluruhan. Dan kita lihat contohnya, I would travel around the world if I won the lottery. So, if I won the lottery itu adalah if clause. Jadi, if I won the lottery itulah if clause-nya, ya. If clause atau tadi di awal saya isi dengan condition, if condition. Ya. Dilanjutkan dengan I would travel around the world. I would travel around the world itu adalah consequence or result-nya. Jadi di sini kalau kita translate into bahasa,
I would travel around the world. Itu resultnya saya ingin mengelilingi dunia. If I won the lottery, jika saya memenangkan sebuah lotre. Jadi kita bisa lihat kondisinya yang terjadi. Kondisi yang terjadi di sana adalah pada jika atau if clause. Jika saya memenangkan lotre, apa resultnya? I would travel around the world. Like that. Ya. Dilanjutkan dengan yang kedua. Ini contoh the second example. When water reach 100 degrees, it boils. Nah, kita bisa lihat when. Okay. When ini bisa digunakan sebagai pengganti dari if clause. Jadi when water reach 100 degrees, jadi ketika air itu mencapai 100 derajat Celcius, it boils, berarti ini mendidih. Oke, resultnya adalah it boils, result atau konsekuensinya. So, we can conclude that what is conditional sentence in bahasa? In bahasa, conditional sentence ya, known as kalimat pengandaian. Ya, kalimat pengandaian. Jadi, kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat kembali example-nya, if I won the lottery, kalau saya menang lotre, I will travel around the world. Saya akan berkeliling dunia. Saya akan berlibur keliling dunia. Jadi di sana ada kalimat pengandaian. Itulah yang kita pelajari untuk materi yang kedua, conditional sentence or in bahasa known as kalimat pengandaian. Jadi di sini kalimatnya kalau di bahasa Indonesia akan belajar itulah kalimat majemuk ya. Ada dua anak kalimat di sana, ada induk kalimat dan anak kalimat. Karena kalau satu saja, I would travel around the world, itu tidak akan ada artinya tanpa if clause-nya. Ya. And next, look at the next slide. So here in English, in English subject, there are four types of conditional sentence. The first one called zero conditional sentence, first conditional sentence, and also second conditional sentence, and the last one, third conditional sentence. Jadi tipe conditional sentence ada 4. Zero type, first type, second type, and third type. Okay, next slide. Alright, so I would like to continue with zero conditional sentence. What is zero conditional sentence? Di sini kita bisa lihat zero conditional sentence itu seperti apa? Zero conditional sentence express general thought. General thought di sini yang digaris bawahi adalah, wait a moment. This one. Yang kalian harus garis bawahi adalah general thought pada zero conditional. General thought itu apa? Kebenaran umum. Jadi pada zero condition, jadi pengandaian yang mengungkapkan kebenaran umum. Seperti apa nanti kita lihat di sini penjelasannya. Situation in which one thing always cause another. Situation in which one thing always cause another. Cause another. Ya, di sini digaris bawahi lagi. Cause another. Ya, kita lihat example-nya. Look at the example. When people smoke cigarette, the health suffers. Ketika seseorang merokok, kesehatannya akan terganggu. Itulah kebenaran umum. Semua orang mengetahui itu. Itu yang disebut dengan kebenaran umum. Sudah? Nah, di sini ada one thing, one thing, sesuatu. It is one thing, and always cause another. Selalu mengakibatkan sesuatu. Di sini akibatnya. Their heart suffers. Ya. So di sebelahnya kalian bisa lihat yang ini. This one. Ini adalah bentuk pattern. It is the pattern of zero conditional. Jadi inilah pattern atau pola kalimat dari zero conditional. So you have learned about tenses ya before. Jadi nanti di akhir di conclusion saya akan tetap jelaskan. Tapi sekarang kalian sudah ketahui sambil mengingat-ingat what is simple present tense or the other tense. Ya. Di sini pola kalimatnya start from if. Nah selalu dalam sebuah conditional sentence ciri-ciri utamanya ada ini. If. Atau kalian bisa ganti dengan when.
Ya. Dan diikuti di belakang if itu ada satu kalimat. If clause, anak kalimat ya, simple present tense yang digunakan. Jadi selalu untuk zero type, ya untuk zero type itu adalah if diikuti oleh simple present tense. Ya. Dan di belakangnya untuk main clause-nya, kalian bisa lihat sama bentuk simple present tense. Jadi perhatikan pola kalimatnya or the pattern of zero conditional sentence untuk memudahkan kalian ya membuat sebuah kalimat pengandaian in English. Alright, I would like to continue with the next. Di sini ada tambahan, ada note untuk kalian. Okay, zero conditional intinya atau we can conclude that for zero conditional. Di sini zero conditional itu that's express general truth. Ya, mengungkapkan sebuah kebenaran umum. And then situation in which one thing always cause another. Ada situation causes another yang menyebabkan sesuatu terjadi. Sesuatu yang lain terjadi, hal-hal tertentu terjadi. Pola kalimatnya if followed by simple present tense and then the main clause is simple present tense. Jadi digunakan if simple present diikuti induk kalimat simple present kembali. Nah, now look at the note. Di sini ada catatan yang kalian harus perhatikan ketika kalian membuat sebuah kalimat or zero conditional sentence. Okay, when using the zero conditional sentence, the correct tense to use in both clauses is simple present tense. Jadi perhatikan selalu pada zero conditional. Jadi ketika kalian membuat pengandaian yang berbentuk general thought, ya, kalian selalu gunakan simple present tense. Karena banyak kesalahan di sini. A common mistake is to use simple future tense. Banyak yang menggunakan simple future tense, tapi bukan simple future tense yang digunakan. Tapi simple present tense ya. Oke, next kita lihat yang selanjutnya. If and when can be used interchangeably in this zero conditional sentence. Jadi if dan when itu digunakan secara bergantian. Ya, boleh kalian gunakan if atau when ketika kalian membuat sebuah kalimat dalam bentuk tipe yang zero conditional ini. This is because the outcome will always be same. Jadi outcome-nya akan sama ketika kalian gunakan when atau kalian gunakan if. So it doesn't matter. Jadi tidak masalah if you use if or when, ya. Okay, next. Okay, look at the next. The second type is first conditional sentence ya. First conditional sentence. Tipe yang pertama. Jadi conditional tipe pertama. Okay. First conditional sentence are used to express situation in which the outcome is likely but not guaranteed ya to happen in the future. Oke, kita bisa lihat first conditional sentence are used digunakan untuk mengungkapkan situasi in which the outcome hasilnya itu mungkin terjadi tapi tidak bisa dijamin terjadi tapi masih mungkin terjadi ya di masa yang akan datang. Garis bawahi future but not guaranteed and also it's likely. Mungkin terjadi, tapi tidak bisa dipastikan terjadinya pada masa yang akan datang. Ya, itu disebut dengan first conditional sentence. Okay, look at the note. The example first. Example dulu. If you rest, you will feel better. Nah, di sini kita lihat if clause-nya. If clause-nya if you rest, kalau kamu beristirahat, you will feel better. Kamu akan merasa lebih baik. Nah, ini mungkin terjadi setelah dia istirahat, mungkin saja dia akan lebih baik. Tapi tidak bisa dipastikan, bisa saja masih sakit. Ya, contohnya misalnya kalian memberitahu teman kalian, if you rest, you will feel better. Kalau kamu beristirahat, kamu akan merasa lebih baik. Tapi belum tentu ya. Oke, tergantung berat. Tapi ini masih mungkin terjadi di masa yang akan datang. Mungkin terjadi. Ingat, first conditional itu possibly happen or likely happen. Ya.
Jadi first conditional sentence possibly happen or likely happen. Kalau zero conditional is about general thought, the first conditional ya, outcome or result or consequence is likely happen or possibly happen in the future. Selanjutnya, look at the note. Kita lihat note-nya. We use the simple present tense in the if clause and simple future tense in the mind clause, that is the clause that express likely outcome. Jadi kita menggunakan bentuk simple present tense. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya the pattern, pola kalimatnya. Kalau tadi kan pada consequences atau resultnya dia menggunakan simple present tense. Tapi di sini pada first conditional sentence itu if clause diikuti simple present tense, sama ya, simple present tense, but in the mind clause kalimat outcome-nya atau kalimat result atau consequence-nya itu menggunakan bentuk tenses simple future. Dia berupa will, jangan lupa. Simple future itu berupa will. Kalau simple present tense itu verb one atau dikenal dengan infinitive. Ya, infinitive. Atau base form, kata kerja dasar. Ini verb 1. Kalian sesuaikan sama kalau misalnya pada simple present itu subject followed by S or ES ya. When the third singular person as a subject, jadi kalau subjeknya adalah third singular person, orang ketiga tunggal, so you must add S or ES. Jadi kalian harus tambahkan S atau ES di sana. Sama seperti itu. Ya, kalian gunakan aturannya. And for simple future tense, simple future tense itu adalah will ada. Ciri-ciri pertamanya adalah penggunaan will di sana. Itu disebut dengan future tense, simple future tense, ya. Will followed by verb one, or you can use imperative. Jadi kalian bisa gunakan imperatif seperti contoh kita. Nanti saya akan perjelas lagi in the last what is conditional sentence plus imperative, what is the function and the example also. Ya, selain simple future, kalian bisa juga tambahkan bentuk imperatif. Imperatif itu apa? Imperatif adalah kalimat perintah. Like, for example, I give you the example. Okay, close the door, open your book. Nah, that's imperatif. Itu disebut dengan imperatif. Close the door, open the book. Close-nya itu verb 1, open-nya verb 1. Jadi imperatif itu diawali dengan kata kerja bentuk pertama. Disebut dengan kalimat perintah. Jadi kalau kalian membuat kalimat perintah, gunakan kata kerja pertama, oke, sebagai awalan. Ya, setelah itu dilanjutkan dengan keterangannya. Close the door, open your book. Note-nya, kita kembali ke note-nya. Tadi sudah kita baca. Look at the note. We use the simple present tense in the if clause. Kita menggunakan simple present tense ya pada if clause-nya. And simple future tense in the mind clause. Jadi future tense pada mind clause. That is the clause that express likely outcome. Ya, likely outcome. Seperti yang saya garis bawah tadi, ya. First conditional sentence itu in the consequence or result is possibly happen or likely happen. Ya, mungkin terjadi. It is the likely outcome. Alright, can I continue? Okay. Is that clear? Sudah jelas? Raise your hand if that's clear. Oke, nanti saya akan buka sesi diskusi juga. Okay, if you have any question, you can ask. Okay, next the second conditional sentence. Yang selanjutnya second conditional sentence, tipe yang ketiga. Tapi itu tipe kedua. Ya, urutan yang ketiga dari conditional sentence. Second conditional sentence. Okay, second conditional sentence are useful for expressing outcomes that are complete, unrealistic, or will not likely happen in the future.
Nah, ini bedanya. Tadi zero conditional itu general truth, kebenaran umum. Kalau zero. Kalau yang kedua, likely happen in the future. Mungkin terjadi di masa yang akan datang. Second conditional itu adalah unrealistic outcomes. Nggak realistis, ya. Resultnya hasilnya tidak realistis dan tidak mungkin terjadi di masa yang akan datang. Okay, for example, if I owned a zoo, I might let people interact with the animal more. Nah, di sini contohnya. Jadi kita lihat di sini konsekuensinya. Ini this is a consequence. Okay. Maaf sedikit sulit menggunakan ini. Konsekuensinya ini unrealistic or will not likely happen. Ya, will not likely happen. Tidak mungkin terjadi in the future, di masa yang akan datang. Jadi outcome-nya yang tidak mungkin terjadi. Sudah? Kalian bisa membedakan ketiganya. Start from zero type, first type, and second types. And next, look at the pattern. Kalian bisa lihat pattern-nya. If clause, ya. If clause-nya itu ada simple past. Kalau tadi itu adalah bentuk bentuk simple present. Kalau di second conditional kalian menggunakan bentuk simple past tense. Ya, simple past tense. Selain itu kalian bisa gunakan were. Were ini adalah bentuk dari bentuk to be dari bentuk simple past, were or was. Tergantung pada subjeknya. Atau bisa would, could, might. Sorry. Ini untuk yang main conditionalnya. Main conditionalnya sampai sini ya. Bisa kalian gunakan would, could, might, or bare infinitive. Bare infinitive to infinitive to followed by verb one or infinitive. Ya. Itu bentuknya. Bisa kan lihat. If I owned. Own ini adalah bentuk verb kedua. Ini menandakan kalau dia bentuk simple past. Terus ada kata might di sini. Might ini menunjukkan kalau dia adalah bentuk second conditional. Ya, might menunjukkan second conditional di sana. Jadi untuk main clause-nya bisa kalian gunakan would, could, might, or bare infinitive. Ya. And look at the note. Di sini ada note-nya. The correct way to structure second conditional sentence is to use simple past tense in the if clause and auxiliary modal verb could, should, would, might in the main clause, the one that express the unrealistic or unlikely outcome. Nah, di sini sudah dijelaskan. Struktur yang benar pada conditional sentence type yang kedua, the second type, itu adalah menggunakan simple past pada if clause, ya, simple past pada if clause, dan modal auxiliary verb could, should, would, might pada main clause. Karena ini bentuknya sudah lampau. Ini menandakan kalau main clause-nya atau outcome-nya express unrealistic or unlikely outcome. Ya. Jadi ini menunjukkan kalau express unrealistic or unlikely outcome. Outcome atau hasil yang tidak realistik dan tidak mungkin terjadi. Oke, next. The third conditional sentence. Kita lihat third conditional sentence. Ini last type of conditional sentence, tipe yang terakhir. Third conditional sentence are used to explain that present circumstance would be different if something different had happened in the past. Jadi kalian garis bawahi. Third conditional are used to explain that present circumstance, keadaan yang mungkin berbeda, ya. If something different, ya, ini ada different-nya. Ini different-nya harus kalian garis bawahi.
present circumstance would be different if something different ya had happened in the past. Jadi keadaan yang sekarang itu mungkin saja berbeda jikalau ya sesuatu yang terjadi di masa lampau itu berbeda. Contohnya, kita lihat, look at the example. So the example is, if I had cleaned the house, I could have gone to the movies. So look at the explanation again. That present circumstance, jadi keadaan yang sekarang itu bisa berubah kalau yang lalu, kejadian yang lalu itu berbeda. If I had cleaned the house, kalau saya sudah membersihkan rumah saya, I could have gone to the movies. Kenyataannya dia tidak bisa pergi ke bioskop. Ya, kenyataannya she or he couldn't have gone to the movies. Dia nggak bisa pergi ke bioskop. Kenapa? Karena dia tidak menyelesaikan tugasnya, yaitu membersihkan rumah. Jadi untuk third conditional, di sini kalian bisa berandai-andai sesuatu, ya, yang mungkin saja berbeda di masa yang sekarang bila keadaan di masa yang lampau itu beda. Jadi ini pengandaian, berandai-andai. Jadi kalau berandai-andai itu kan sesuatu yang bisa saja sudah terjadi ya. Sudah terjadi, kan ingin merubahnya, berpikir untuk merubahnya hanya dari bentuk kalimat ini. Tapi tidak mungkin terjadi, that's impossible. Ya. Kalian bisa lihat seperti contoh. And then look at the pattern. Kita lihat patternnya. If followed by past perfect, would, should, could, might, have, and followed by past participle. Past participle as known as verb 3. Ya. Past participle itu dikenal atau diketahui sebagai bentuk verb 3. Ya. Jadi kita bisa lihat kembali if clause-nya berarti past perfect tense. Past perfect tense itu tadi had. Sorry, this one. Ya, had followed by verb 3 or past participle. Ya, diikuti dengan this one. Subject would, should, could, might, have. Setelah itu ada have and past participle or verb 3. Ini verb 3. Verb 3 yang berasal dari go. Di mana bentuk pertamanya adalah go, bentuk keduanya adalah when, bentuk ketiganya adalah gone. Jadi so the infinitive is go, ya. Past form is when, and the past participle is gone. So you use the past participle here. Kalian bisa membedakan antara type 1, type 2, and type 3 in the pattern of the conditional sentence. Alright, next look at the note. Ya, kita lihat note-nya. The sentence express a condition that was likely enough, but did not actually happen in the past. These are all conditions that were likely but regrettably did not happen. Okay, but regrettably did not happen. Note-nya, we use the past perfect. Oke, saya lanjutkan, saya awali kembali ke awal dulu. This sentence express a condition that was likely enough. Jadi ini menunjukkan kondisi yang cukup mungkin terjadi, ya. But did not actually happen in the past, tapi nggak terjadi di masa yang lalu. Kalian tidak mencapai itu, tidak terjadi di masa lalu, tapi mungkin sebenarnya terjadi. These are all conditions that were likely but regrettably did not happen. Ya, kondisi ini mungkin terjadi, tapi mengecewakan sekali, sayang sekali, itu tidak terjadi. Jadi kalian bisa gunakan third conditional sentence. We use the past perfect. Ya, kita menggunakan bentuk past perfect seperti yang dijelaskan tadi, had yang diikuti past participle pada if clause dan juga modal auxiliary verb, would, could, should, ya diikuti have past participle pada main clause-nya. Oke, saya lanjutkan. Waktunya sedikit lagi. Oke, di sini kita sudah menjelaskan, kita sudah mengetahui apa itu conditional sentence.
Ya, there are 3 type of conditional, ada 3 tipe conditional. Oke, sekarang kita kembali ke imperatif. If clause or conditional with imperative. Nah, contoh yang saya berikan di sini. You can see, if you see John, tell him he needs to come to my office. Ini bisa kita lihat if clause. Ini adalah main clause, ya. Jadi ini conditionnya. Kalau kamu lihat John, that's condition. Tell him he come to my office. Needs to come to my office. Jadi kasih tahu dia itu harus datang ke kantor saya. Nah, itu bentuk if yang diikuti oleh imperatif. Apa itu imperatif? Nah, ini saya sudah garis bawahi. Di sini imperatif itu adalah kalimat perintah. Tadi kita sudah bahas. Kalimat perintah. Bagaimana membentuk kalimat perintah in English? Diawali dengan infinitive atau verb 1. Tell him he need to come. Tell him. Verb 1 diikuti oleh objek atau keterangan di sini. Ya. Dilanjutkan yang di bawahnya bisa kalian lihat sudah saya garis bawahi dan saya kasih italic juga. Okay, it's different meaning. If italic, it is mean the if clause that use verb 1, menggunakan verb 1, bisa kalian lihat semuanya. It is use verb 1. Menggunakan bentuk yang pertama semuanya. Sedangkan di sini juga sama, bentuk imperatif selalu diawali oleh kata kerja, bukan subjek. Itu disebut dengan imperatif, ya. Nah, ini the example of if with imperative. And next, the example of if or clause, if clause with can, diikuti dengan can. Selalu juga menggunakan bentuk pertama pada if clause. Is, oke, ini adalah bentuk pertama. Dan kemudian can, diikuti oleh can setelah subjek. Kalau tadi kan tidak ada subjek, itu imperatif. Nah, kalau yang ini enggak, bentuk kalimat ya. I mean kalimat positif. Ya, positive sentence. Jadi you can, tapi bentuknya dengan modal auxiliary verb can. Contohnya, bisa kalian lihat verb 1, verb 1, okay. If you have verb 1, ya simple present, and then you can simple present also. Ya. And next, if clause with should. Ya, if the teacher have time, okay, kalian bisa lihat have time, calls, want, listen, followed by should. Nah, di sini diikuti should. Di depan should itu ada subject. This is the subject. This is the subject. This is should, and this is the subject also, and followed by should. Sudah? And next, look at the function. Nanti saya akan share juga ya modulnya untuk yang pertama, but you can see or you can make some assignment in the book. Bisa kalian baca-baca tugas-tugas di buku, ya, di buku paket kalian yang berwarna biru. So di sana ada the title, it is the second material. The title is If You Visit Seattle. Judulnya adalah If You Visit Seattle. Bisa kalian cek di sana. Ya, itu ada latihan. Tapi di sini penjelasan lebih lanjut about conditional sentence sudah saya jelaskan di sini dan pada modul yang akan saya share. Begitu juga ada tambahan video. If you still don't understand or it is not clear for you, so you can watch the videos that I will share. Ya, jadi saya akan share videonya dan nanti juga ini bisa kalian lihat kembali to compare it ya in our YouTube channel ya. Bisa dicek nanti. And then next, okay, we can conclude that ini adalah bentuk kesimpulan dari saya. Jadi zero type itu if followed by simple present, diikuti simple present, itu subject verb 1, diikuti simple present kembali pada main clause, subject verb 1. And then first type-nya, subject verb 1 atau simple present, ya, diikuti dengan subject will verb 1 or imperatif, atau verb 1 plus object or complement, pelengkap. And then the second type, if followed by simple past itu subject verb 2, or we known as past form. Jadi kalau kata lainnya, verb 1 itu adalah infinitive, kalau verb 2 itu adalah past form, verb 3 itu adalah past participle. Ya, would, could, might, followed by bare infinitive. And then third type itu past perfect tense. Di sini sudah saya isi, past perfect tense itu adalah had plus verb 3,
Ya, diikuti dengan main clause-nya. Would, should, could, might, plus have. Ada have di sini, jangan lupa. And past participle or verb 3. Ya. So, if with imperative, di sini function-nya. Kita lihat, it is the function. Kalau if diikuti imperatif, fungsinya adalah give instruction of advice or suggestion. Jadi memberi instruction, memberikan instruksi yang berupa advice, yang berupa saran, ya, suggestion, saran, dan juga nasihat. Jadi bisa gunakan conditional if with imperative. Atau if with can itu to use to express permission. Jadi mengungkapkan sebuah izin itu kan bisa gunakan bentuk if yang diikuti oleh permission, yang diikuti oleh fungsinya adalah untuk mengungkapkan permission. If yang diikuti oleh can. Saya perjelas lagi, if diikuti can itu mengungkapkan permission, express permission atau izin. Tadi sudah ada contoh. And if with should itu adalah express advice, mengungkapkan nasihat. Okay, thank you. That's the last one. So do you have any question? Is that clear? Sudah jelas? So you look so confused here. Okay, do you have any question, please? If you have any question. Ada yang ditanyakan, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Adakah pertanyaan? If you have any question, please. No? No one question? Is that clear? Is that clear? Come on, if you have any question. Okay, it's a part of grammaticals ya. Ini bagian gramatikal. Jadi it's hard to you to explain, to understand it without our meaning sebenarnya. Exactly like that. Ya, sulit mungkin, but you can try. Nanti try to write some sentences. Coba buat kalimat dengan tipe kalimat yang sudah saya berikan. Memang agak susah karena ini grammar pada materi kedua. Nanti bisa kalian cek di buku. Kalau di buku memang tidak terlalu banyak penjelasan. But in the videonya nanti bisa kalian lihat, cek kembali ya. Mungkin agak sulit karena memang conditional sentence ini padat sekali materinya dan juga ini tuh grammar. So, little bit hard to understand ya. Kalau tidak ada tulisan atau yang lainnya. Okay, is that clear? Sudah jelas? Sudah bisa saya akhiri? Can I close our class for today? Because the time is up. Okay, I hope all of my explanation is clear. Thank you very much for your attention all. And goodbye and see you. And in the first, I start with Panganjali Umat, and now I will close with Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Thank you very much. Goodbye and see you.